Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Tahirah dengan NIM 2214020112 dari kelas PBAC mata kuliah Hadis Tarbawi, dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis ke-9, yaitu tentang seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang seharusnya dia itu berbuat dengan sebaik-baiknya. Yang pertama itu adalah lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahaqqu bi husni sahabati faqala ummuka qala summa man qala 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 qala Abu Karawahul Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, wa Ahmad. Pembahasan selanjutnya itu tentang terjemahan hadis. Hadis dari Abu Hurairah, semoga meridai Allah akannya. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang sebaik-baiknya aku berbuat dengan sebaik-baiknya kepadanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, "Siapa selanjutnya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Ibumu." Laki-laki tadi bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, "Kemudian siapa Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Pembahasan selanjutnya yaitu mufradat hadis. Hadisu artinya adalah hadis, Abi artinya Abu, Hurairah artinya Hurairah, Radiyya artinya semoga meridai Allah, anhu atasnya, qala berkata, jaa datang, rajulun seorang laki-laki, ila ke atau menemui Rasulullah SAW, faqala maka dia bertanya, man siapa, ahakku yang paling berhak, annas manusia, bihusni dengan sebaik-baiknya, sahabati aku bergaul. Qala Rasulullah menjawab, ummuka ibumu. Qala dia bertanya lagi, summa kemudian, man siapa, qala Rasulullah menjawab, summa kemudian, ummuka ibumu. Qala dia bertanya lagi, summa kemudian, man artinya siapa, qala artinya Rasulullah menjawab, summa artinya kemudian, ummuka artinya ibumu. Qala dia bertanya lagi, summa kemudian, man artinya siapa, qala Rasul menjawab, summa artinya kemudian, abuka artinya ayahmu. Rawahu diriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Muslim, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ahmad dan Ahmad. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kandungan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak atau adab kepada orang tua. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang anak harus bergaul atau berlaku sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu menurut Islam. Berbakti ataupun berakhlak baik kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban besar yang sangat penting. Kewajiban berbakti kepada orang tua hanya dikalahkan di bawah kewajiban beribadah kepada Allah. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini sangat utama. Sangat banyak yang memahami bahwa menurut hadis sebagaimana terlihat dari redaksinya, bahwa derajat ibu lebih tinggi dari ayah, bahkan 3 tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan ayah. Pemahaman seperti ini didasarkan pada redaksi hadis ini yang menyebutkan ibu sebanyak 3 kali, sedangkan ayah disebutkan hanya sekali. Pemahaman seperti ini harus dipikirkan kembali karena dapat dikatakan berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya, ayat yang dapat dipahami berbeda dengan informasi umum yang disampaikan oleh hadis tadi adalah
surat Al-Isra ayat 23 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tahzahuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia atau perkataan yang baik. Dan juga ada di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi an ashkurli walau lidaika ilayyal masir. Artinya, berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Di dalam kedua ayat di atas tidak ditemukan informasi yang menyebutkan derajat seorang ibu lebih tinggi dari seorang ayah. Salah satu redaksi yang sebagian mengatakan sebagai indikasinya tinggi derajat ibu dibandingkan ayah adalah Quran surah Al-Luqman ayat 14, di mana ibu telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan telah menyusui selama 2 tahun. Di situ disebutkan bahwa ibu telah mengandung dan menyusui kita. Jika diperhatikan lebih utuh, redaksi seluruh ayat ini terlihat bahwa sebenarnya ayat itu tidak membeda-bedakan antara ayah dan ibu. Di awal ayat ini dikatakan, kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berarti konsep awalnya seorang anak harus berbuat baik secara adil kepada kedua orang tuanya. Kemudian setelahnya menjelaskan tentang jerih payah ibu. Allah kembali menegaskan, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Berarti sekalipun sang ibu ditegaskan sangat berjasa terhadap anak, tetapi hal itu tidak merubah posisi dan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Di ujung keterangan itu tetap dikatakan bahwa seorang anak terhadap kedua orang tuanya, bahwa anak itu harus berlaku dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya tanpa membedakan ayah ataupun ibu. Di ujung keterangan itu tetap dikatakan bahwa seorang anak harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya, tidak dibedakan. Dengan demikian, penyebutan tentang berapa besar jasa seorang ibu hanya contoh jasa besar dari orang tua. Jasa ayah tidak disebutkan bukan berarti karena ayah tidak berjasa atau jasanya tidak sebesar ibu, karena anak akan lebih mudah memahami kehebatan ibu karena kedekatan mereka secara fisik dan psikis. Kesetaraan kedudukan ayah dan ibu terlihat dengan jelas pada Quran surah Al-Isra ayat 23, yaitu di mana keduanya masih kuat atau telah masuki usia renta, baik ketika keduanya masih hidup ataupun saat hanya salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka kita disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pembahasan selanjutnya itu tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan 2 hal terkait dengan pendidikan, yaitu yang pertama tentang materi pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang pendidikan akhlak, di mana akhlak seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu tentang metode pengajaran. Di dalam hadis ini dicontohkan tentang metode tanya jawab. Keberhasilan seseorang peserta tidak dapat dilepaskan dari kemauan dan kemampuan untuk bertanya kepada guru tentang apa yang belum atau harus dipahaminya. Guru tentu tidak mengetahui secara persis apa yang belum dipahami oleh masing-masing muridnya jika muridnya tersebut tidak berusaha bertanya.
Seorang guru yang siap ditanya oleh muridnya dan mempersiapkan diri untuk dapat memberikan jawaban yang baik dan benar. Guru tidak boleh takut ditanya, apalagi kalau marah jika mendapatkan pertanyaan yang kritis dari psikisnya, peserta didiknya. Sekian pembahasan hadis ke-9 dari saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.